Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik ikhwah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar senantiasa diberikan istiqomah di dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusan di dunia dan di akhirat. Dan juga kita memohon di bulan Ramadan ini semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang telah kita kerjakan dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-29. Pelajaran ke-29 yaitu istihbabul musafahah. Dibolehkannya atau disunnahkannya berjabat tangan. Disunahkannya berjabat tangan ketika kita bertemu saudara kita dari kaum muslimin. Tentu saja berjabat tangan sesama jenis, dan berjabat tangan termasuk perkara yang bisa menguatkan kecintaan di antara kaum muslimin. Dengan bertemunya kedua tangan, tentu saja sama jenis, laki-laki, perempuan, dan ini merupakan salah satu hadyu as-sahabah, termasuk sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Dan Nabi SAW mengabarkan di dalam sebuah hadis nanti yang akan kita bacakan tentang berkaitan pahala yang sangat besar ketika kaum muslimin berjabat tangan ketika mereka bertemu. Kemudian mereka berjabat tangan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka berdua selama mereka belum berpisah. Kita akan bacakan secara ringkas tentang masalah ini, yaitu dua hadis dari hadis sahabat dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, an Qatadata qala qultu li Anasin akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala na'am, akhrajahu Al-Bukhari. Dari Qatadah, dia berkata, qultu li Anas, saya berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka saling berjabat tangan? Maka Anas bin Malik mengatakan qala na'am. Anas bin Malik mengatakan iya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu mereka ketika bertemu berjabat tangan antara lelaki dengan lelaki, sahabiat wanita dengan sahabiat wanita. Dan berjabat tangan seperti biasa, seperti ini, berjabat tangan, tidak perlu berjabat tangan yang digenggam seperti ini, atau tidak perlu juga cium pipi kanan, cium pipi kiri. Hanya berjabat tangan biasa saja. Berjabat tangan biasa saja. Dan ingat bahwasanya sesama jenis. Tidak boleh lelaki yang bukan mahram berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Tidak boleh, hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, lebih baik tanganku ditusuk dengan besi yang besar atau paku dari besi daripada tanganku menyentuh tangan wanita yang bukan mahram, Dan Aisyah radhiyallahu taala anha
menyebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW dibaiat oleh para sahabat dalam peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang meminta janji setia para sahabat, Nabi pun tidak berjabat tangan dengan para sahabiat ketika itu. Dalam acara kegiatan yang sangat penting, Nabi SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Sampai sedemikian besarnya perkara ini, dan Nabi SAW tidak pernah menjabat tangan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga ketika Idul Fitri nanti biasa saling bersalaman gitu ya, berjabat tangan, maka hindari berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Wanita yang bukan mahram artinya wanita yang boleh kita nikahi. Wanita yang boleh kita nikahi, maka tidak boleh kita menyentuh tangan mereka. Cukup kita mengucapkan salam, tidak perlu berjabat tangan, tidak perlu berjabat tangan. Nah, ini para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka senantiasa berjabat tangan ketika mereka saling bertemu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW tentang keutamaan berjabat tangan. Dari sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu qol, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Akhrajahu Abu Dawud wa hassanahu Albani fi Sahihil Jami'. Dari sahabat Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini," tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, saling berjumpa, saling bertemu, fayatasafahani, kemudian mereka berdua berjabat tangan, illa, kecuali, ghufira lahuma qabla an yaftariqa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa keduanya selama mereka belum berpisah, berpisah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 5777. Nah, di sini perhatikan saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, Nabi katakan ma min muslimaini. Di sini Nabi SAW menggunakan lafaz isim muzakkar ya, tetapi ini maknanya umum. Tidaklah dua orang muslim laki-laki atau dua orang muslimah perempuan bertemu, kemudian mereka berjabat tangan. Maka kata Nabi SAW, ketika berjabat tangan, maka dosa-dosa di antara mereka berdua berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka belum berpisah. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari yang namanya berjabat tangan ketika mereka bertemu. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang mengucapkan salam, tentang adab mengucapkan salam, bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, idza laqiya ahadukum akhahu, ketika mereka bertemu dengan saudaranya yang muslim, kemudian fal yusallim alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqiya ahadukum akhahu fal yusallim alaihi, jika seorang di antara kalian bertemu saudaranya, maka hendaknya mengucapkan salam. Fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi. Kalau mereka terpisahkan oleh yang namanya pohon atau dinding atau batu besar, maka ketika mereka bertemu lagi, maka Nabi katakan falyusallim alaihi, maka hendaknya mengucapkan salam kepadanya. Dan tentu saja disunahkan ketika mengucapkan salam kita berjabat tangan. Ini hukumnya tidak wajib, hanya saja ada keutamaan yang besar ketika kita berjabat tangan dengan saudara kita yang muslim. Kata Nabi, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali keduanya akan diampuni dosanya selama mereka belum berpisah. Nah, ini hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Abu Daud, yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'.
Dari dua hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya berjabat tangan yang pertama merupakan sunnah dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika mereka bertemu, mereka saling berjabat tangan. Ingat, berjabat tangan sesama jenis. Jenis. Kalau ada yang bertamu, Ustadz, boleh nggak sungkeman? Jabat tangan juga. Sungkeman itu jabat tangan tapi dengan menunduk. Kalau kepada orang lain, maka kepada makhluk, maka tidak boleh ya. Kita jabat tangan sambil menunduk. Ini dilarang, dihindari berjabat tangan sambil menunduk. Kenapa? Karena menunduk itu termasuk merendahkan diri, dan merendahkan diri termasuk ibadah, dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi kalau kita berjabat tangan hanya tegakkan saja badannya, nggak boleh menunduk badannya, membungkuk. Kenapa? Karena itu sama saja seperti beribadah. Kalau kepada orang tua boleh nggak Ustaz? Sama saja, kepada kedua orang tua juga demikian. Diusahakan tidak membungkukkan badan. Ustaz, boleh nggak mencium pipi atau mencium tangan kedua orang tua? Kalau mencium tangan kedua orang tua maka dibolehkan ya, dibolehkan. Kalau mencium tangan orang yang dihormati gimana Ustaz? Sebagian ulama mengatakan membolehkannya, tapi jangan terlalu sering, jangan dibiasakan. Apalagi kalau misalnya ada orang yang dianggap syekh itu alim memberikan tangan seperti ini nggak boleh ya, tidak boleh. Berarti dia seperti mengagungkan dirinya sendiri. Dan ini tentu saja dilarang dalam Islam. Jadi kalau berjabat tangan dihindari yang namanya apa? Membungkukkan badan kepada siapapun. Begitu juga dihindari mencium tangan. Kalaupun kepada orang tua maka dibolehkan, atau kepada orang yang dihormati, tapi jangan menjadi kebiasaan. Khawatirnya apa? Itu syekh, itu ustadz atau kiainya seperti gila hormat. Kalau nggak dicium dia masih begini aja tuh. Masih menunjukkan dia minta itu tangannya dicium, subhanallah. Ini jelas tidak diperbolehkan dalam agama kita. Jadi ujung-ujungnya adalah ujub, merasa tinggi, merasa besar dan seterusnya ya. Tapi kalau anak kepada orang tua itu dibolehkan. Pelajaran yang kedua, idzamu sawabil muslimin idzal taqaya fatasafaha. Idzamu sawabil muslimin, besarnya, agungnya pahala kaum muslimin. Kenapa? Kalau mereka bertemu, mereka saling mengucapkan salam, mendoakan satu dengan yang lainnya, kemudian juga mereka berjabat tangan, maka selama mereka belum berpisah, maka dosa-dosa di antara keduanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Ya, ini keutamaan berjabat tangan atau dibolehkannya berjabat tangan ketika kita mengucapkan salam. Semoga bermanfaat yang sedikit ini dan semoga bisa kita amalkan, dan ingat tidak boleh berlebihan. Cium tangan kanan kiri depan belakang ini berlebihan. Begitu juga sampai mencium tangan sampai dicium lama sekali gitu ya, ini berlebihan, dihindari. Atau mencium pipi kanan, mencium pipi kiri, saya belum pernah dapatkan hadis atau asar sahabat yang mereka cipiku cium pipi kanan, cium pipi kiri, cipiki, masya Allah, cium pipi kanan, cium pipi kiri, nggak ada tuh. Saya belum dapatkan asarnya ya. Allahu a'lam bishawab, apakah itu sunnah? Allahu a'lam bishawab. Maka lebih baik kita hindari, hanya berjabat tangan saja. Ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.